Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita di minggu biasa kelima ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Dalam Injil minggu ini kita berjumpa dengan Yesus yang sedang melayani orang yang sakit. Injil dimulai dengan Yesus yang meninggalkan sinagoga dan pergi ke rumah Simon disertai oleh beberapa muridnya. Setibanya Yesus di rumah Simon, Yesus diberitahu bahwa ibu mertua Simon sedang sakit demam. Lalu Yesus pergi kepada ibu mertua Simon, memegang tangannya dan membantunya untuk berdiri. Sakitnya pun langsung hilang. Menjelang senja, banyak orang datang kepada Yesus bersama orang-orang yang mereka kasihi yang sedang sakit atau kerasukan roh jahat. Markus menulis bahwa Yesus segera menyembuhkan orang sakit itu dan Yesus juga mengusir roh jahat. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus pasti membutuhkan waktu untuk berdiam diri, untuk beristirahat dan menyendiri dalam doa. Jika Yesus datang ke kota kita atau ke kampung kita, apakah kita akan mendekati dia dan meminta dia untuk menyembuhkan kita? Apakah penyembuhan yang kita harapkan? Penyakit jasmani atau penyakit rohani? Apakah kita meminta Yesus untuk menyembuhkan dan memulihkan orang yang kita kasihi? Apakah kita meminta Yesus untuk menyembuhkan dunia kita dan membersihkan kita dari kecenderungan kita untuk saling menyakiti? Hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan penyembuhan yang Anda harapkan bagi diri Anda sendiri dan dunia kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kita mungkin tidak mendapatkan tanggapan langsung, tetapi percayalah bahwa Allah sedang bekerja. Tuhan akan menanggapinya. Apakah kita akan bersabar? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.